Yang masih jomblo katakan oeo. Banyak. Yang udah mau merit katakan iye. Lu kan belum. Dengan iman ya bro. Mau. Yang pengen merit angkat tangan. Semua jebakan. Silakan turun tangan. Pelajaran ini penting banget ya buat yang masih jomblo dan yang mau merit. Kalau yang udah merit buat pelajaran buat anak-anaknya ya. Oke. Healthy dating, pacaran yang sehat. Pacaran yang sehat tuh kayak gimana sih? Ya yang nggak berantem terus kayak tadi tuh, nyakitin terus itu nggak sehat ya, udah jelas. Yang pasti satu lagi, healthy dating tuh nggak saling merusak, ya nggak? Yeah. Pacaran yang sehat itu yang pertama ngerti komitmen, katakan komitmen. Ya. Kemudian punya nilai penghargaan. Dulu masih mau pacaran, pastikan wangi. Semprot parfum dari kepala sampai kaki. Udah nikah. Saya bau saya. Nilai penghargaan udah nggak ada bro. Jadi kalau dari masa pacaran kalian nggak ngerti menghargai pasanganmu, saya ragu kalian bisa saling menghargai di pernikahan. Dan yang ketiga punya tujuan yang jelas. Kenapa? Karena dating tuh bukan ajang coba-coba, tapi persiapan buat masa depan. Dating persiapan untuk menikah. Di Alkitab nggak ada pacaran. Di Alkitab tuh yang ada tunangan. Jadi, sebelum Anda memastikan Anda mau dating dengan seseorang, pastikan Anda siap komitmen dengan dia. Ada lagu dangdut ya, saya dengar di radio. Kata-katanya, hati ini bukan buat coba-coba gitu. Gue nggak bisa nyanyiin ya, cuma gue nangkap kata-katanya. Which is true. Yang kedua, healthy dating is not blind. Saya nggak percaya cinta itu buta. Healthy dating is not blind. Kenali baik-baik pasangan Anda. Miliki pengertian yang baik tentang nilai-nilai hidupnya, gaya hidupnya, tujuan hidupnya, visinya gitu loh. Amsal 3 ayat 3 bilang gini, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Artinya nggak sevisi, nggak sepakat. Tadi ada yang nanya di kebaktian ketiga, ini kalau nggak seagama gimana ya? Nah saya bilang gini, kalau nggak seagama, pertimbangannya tuh banyak. Beda prinsip hidup, beda nilai, beda pandangan. Yang akan pusing anak-anakmu nanti, satu ikut mama, satu ikut papa, gitu kan. Dengar baik-baik, jangan fokus sama hal-hal yang nggak esensi. Fokuslah kepada hal-hal yang esensi. Apa itu? Contoh, yang kalian harus fokus yang esensi itu nomor 1 karakter. Karena karakter susah diubah. Karakter asli seseorang akan terbaca yang pertama. Lihat reaksinya terhadap tekanan dan atau disakiti orang, bagaimana dia beraksi. Biasanya aslinya orang tuh kelihatan waktu dia dibikin marah. Ada orang yang sakitin dia atau dia ngalamin masalah. Ada orang-orang yang gak kuat terhadap tekanan, itu kelihatan. Mudah menyerah. Yang kedua, sikapnya terhadap orang-orang lemah. Orang-orang di bawah dia, contoh pembantu rumah tangga, tukang parkir, orang-orang yang gak berharga lah buat dia. Lihat bagaimana sikapnya. Yang ketiga, perlakuannya terhadap orang tua, keluarga, dan orang-orang di rumahnya. Karena di rumahlah kita jadi kita yang sebenarnya. Kalau mau lihat karakter orang, lihat bagaimana dia sama keluarganya. Kalau dia sayang sama mamahnya, dia perhatian sama mamahnya, dia care, dia bantuin mamanya, bantu bisnis orang tuanya, dia dengar-dengaran dengan orang tua. Saya yakin dia juga akan sayang sama keluarganya sendiri nanti. Gaya hidupnya, apa yang sering dibicarakan, hati-hati milih pasangan. Jangan lihat wajah ganteng aja, jangan lihat wajah cantik aja. Gaya hidup penting. Ada orang yang gaya hidupnya nggak nyambung sama kita. Misalnya dia sukanya hura-hura, pergi ke dugem, ya shopping melulu, maunya holiday terus, nggak pernah nabung, nggak pernah mikirin masa depan. Ingat loh, nikah itu nggak cuma buat berdua doang, akan ada buntut-buntutnya gitu loh. Ada anak-anak yang akan lahir dari pernikahan itu. Kalau kita nggak ngerti mengelola keuangan dengan baik, bahaya. Apa yang sering dia omongin itu akan mengungkapkan isi hati dan pemikirannya. Makanya kalau pacaran tuh ya, jangan cium-ciuman terus, ngobrol. Giliran pacaran lu pegang-pegang ini ono. Ngobrol, karena dari obrolan itu Anda bisa tahu orang ini tuh mentalnya kayak apa gitu. Semuanya keluar gitu loh. Bagaimana cara dia mengelola keuangan penting. Nih yang perempuan-perempuan dengerin. Caramu mengelola keuangan menentukan kaya miskin suamimu. Yang perempuan ini penting. Karena seringkali perempuan boros. Lihat temennya beli tas ini, ikut beli tas itu. Demi gengsi sekolahin anak mahal-mahal, belum tentu yang bagus. Harus bijaksana dari masa dating, belajarlah jadi istri yang baik gitu loh. Jangan begitu udah nikah, mertuamu bilang sejak kawin sama perempuan itu, anakku jadi bangkrut gitu kan, gak boleh dong. Nah yang laki-laki dengar baik,
Belajar mengelola uang dengan baik. Jangan sampai ngutang di mana-mana. Jangan nggak bijaksana dengan keuangan karena banyak kali masalah-masalah terjadi di tengah-tengah hubungan itu soal hutang. Dan saya mau bahas ini. Buka mata lebar-lebar. Kalau saat ini pasanganmu punya karakter yang buruk, kasar. Maaf, berani mukul. Kata-katanya kasar. Sombong. Saran saya, dengar ini. Jangan dilanjutkan. Rata-rata sampai nikah pun kasarnya makin jadi. Jangan fokus sama kekayaan. Nikah sama orang kaya yang punya nama. Jangan itu yang kamu kejar. Saya lihat sendiri. Teman saya nikah sama orang kaya. Dia gak menghargai istrinya. Kasar lagi. Jangan itu yang jadi fokus. Lihat karakternya. Sombong gak dia? Semena-mena gak sama orang? Suka caci maki orang gak? Mentang-mentang punya duit kasar sama orang gitu. Perhatiin karakternya. Kalau dia bilang gini, maafkan daku, dia kirim bunga 10. Aku akan berubah setelah kita menikah nanti. Dengar, attitude susah berubah. Ada yang susah berubah lagi. Mentalitas malas. Suka berhutang. Terikat obat-obatan. Aduh, kalau udah narkoba butuh kasih karunia. Suka selingkuh. Bayangin. Kalau masih pacaran aja suka selingkuh, saya jamin nikah pun gitu. Ini sifat yang kebawa-bawa terus. Sekali lagi, hanya Tuhan yang bisa mengubah mereka. Jangan berharap banyak. Karena ada hal-hal yang sulit berubah. Anda tidak mau menyesali kemudian hari. Yang kedua, fokuslah kepada nilai-nilai atau prinsip hidupnya. Contoh, kalau prinsip hidup saya, gak boleh aji mumpung, gak boleh jadi beban, gak boleh minta-minta, dan gak boleh berhutang. Nah itu prinsip hidup. Perhatikan prinsip hidup pasanganmu. Ketiga, soal iman itu penting. Sekali lagi, orang ini kenal Tuhan gak? Orang ini takut sama Tuhan gak? Ngerti firman gak? Kalau enggak, kamu akan capek. Jujur saya nikah sama yang Kristen aja, kadang-kadang masih kami bermasalah. Gimana yang gak takut Tuhan? Gak kebayang saya. Tanya tujuan hidupnya, visinya. Kalau kita gak nikah sama orang yang sevisi, kita akan berat sekali melangkah. Saya bersyukur saya nikah sama orang yang sevisi, paling tidak dia mendukung visi yang Tuhan tanam dalam hidup saya gitu. Makanya selama masa dating, lihat baik-baik kekurangan pasanganmu, pastikan kamu lihat perbedaan di antara kalian, dan tanya dirimu sendiri, kamu bisa terima enggak? Kalau enggak bisa terima, jangan dilanjutin. Buka mata lebar-lebar. Yang terakhir, healthy dating tuh punya clear purpose, punya tujuan yang jelas. Kalau kalian dating, kalian tahu bahwa ini bukan sekedar coba-coba. Kalian mau serius. Makanya jangan dating kalau belum mau serius. Teman baik dulu aja. Dan jangan rusak anak orang, kan gitu. Apakah boleh putus kalau nggak cocok? Boleh lah. Kayak tadi kan, buka mata lebar-lebar, lihat kekurangan, lihat perbedaan. Bisa terima nggak? Kalau nggak bisa terima, ya jangan jalan. Selesai aja, baik-baik. Tapi saya saran, selanjutnya bijaksanalah. Sungguh-sungguh berteman baik dulu, karena dari antara teman-temanmu, kamu bisa lihat mana yang kalau makan gak pernah mau bayar, mana yang kalau nonton selalu nitip beli tiket tapi gak pernah ganti. Berteman itu membuka mata kita. Pacaran itu malah membuat kita buta. Ketika pacaran dia baik-baik di depan kita, di belakang kita gak tahu, tapi pertemanan selalu lebih murni. Dia akan jadi dirinya sendiri. Kamu gak suka, tapi kamu lihat, kamu tahu gitu loh. Gunakan masa dating untuk membangun masa depan kalian berdua. Amsal 24 ayat 27 bilang gini, selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikan rumahmu. Masa pacaran dating ini, jangan sibuk nyupirin pacarmu. Bekerjalah sungguh-sungguh, bangun rintis usahamu, kerjalah di ladangmu, belajar baik-baik, persiapkan masa depan kalian berdua. Dan pastikan nanti kamu bisa gaji supir buat dia. Kan gitu. Gunakan waktu itu. Jangan hanya untuk peting-peting, cemek-cemek sana sini gitu loh. Nyari tempat gelap berduaan. Aduh udah gak zaman. Kalian itu harus mempersiapkan diri. Untuk masa depan sama-sama. Kenali baik-baik pasanganmu. Dan kerja keraslah untuk membangun masa depan kalian berdua. Jangan sibuk mempersiapkan pernikahan, pesta, aduh dimegah-megahin. Persiapannya setahun, semateng-matengnya. Tabungan dikuras habis cuma buat pesta satu malam. Dengar, pesta semalam gak ada artinya. Persiapan menikah itu seumur hidup.
Itu yang lebih penting untuk dipersiapin. Bukan baju pengantinnya mau model apa. Ini bukan kisah Cinderella, ini kisahmu yang sebenarnya. Yang terakhir, kasih itu nggak posesif tapi percaya. 1 Petrus 4 ayat 18 bilang di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Dengar baik, kalau ada yang posesif sama pacarnya, saya pelajari ada 2 kemungkinan. Orang yang posesif sama pasangannya itu biasanya sudah terlanjur berhubungan terlalu dalam sehingga takut kehilangan. Yang kedua, kalau ada pacar yang terlalu posesif sampai kasar, itu satu masalahnya, dia ada gangguan jiwa. Mungkin mengalami trauma masa lalu, pernah kehilangan, sehingga dia jadi posesif. Mau menguasai dan kamu gak boleh punya teman, kamu gak boleh bergaul, ini bahaya. Lebih baik jangan pacaran sama yang begini. Dia harus sembuh baru boleh punya hubungan dengan yang lain. Jangan melangkah lebih jauh dari sekedar hubungan yang sehat. Kalau kalian tanya saya, Kak Heni pacaran yang secara prakteknya itu sehat gimana? Kalau saya kasih prakteknya ya, gandengan tangan masih oke. Cium pipi masih oke. Lebih dari itu menurut saya jangan. Peluk, oke sebentar aja, lama-lama kesetrum nanti. Batasannya apa batasannya? Batasannya ini, apapun yang bikin kamu nafsu itu udah gak boleh. Oke, kasih itu menghargai. Kita buka sesi tanya jawab. Oke, Kak, bagaimana ketika pernah melakukan kesalahan dengan pasangan dan setelah akhirnya tahu kalau dia tidak baik, bagaimana? Lepas atau bertahan? Yes. Oke, banyak kali, khususnya perempuan nih, kalau udah terlanjur jatuh dalam hubungan seks, biasanya takut ngelepasin pacarnya karena dipikir udah kadung gitu. Dan takut kalau sampai putus nanti nggak ada cowok lain yang mau. Sekali lagi gini, saran saya, kalau sampai ada yang udah terlanjur berhubungan seks, bisa nggak kalian sama-sama komitmen untuk nggak bikin lagi sampai nikah nanti? Tapi kalau bisa, komitmen nggak bikin lagi, nggak lakukan lagi, which I doubt, karena biasanya kalau udah jatuh susah untuk tidak jatuh lagi. Butuh komitmen yang keras banget untuk nggak buat lagi. Kalau bisa, silakan jalan terus, membuktikan calon suamimu, pacarmu itu juga punya keinginan untuk hidup yang benar di hadapan Tuhan gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa, lebih baik putus. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Kita bikin kesalahan itu pasti akan ada harga yang harus kita bayar di kemudian hari gitu. Gak banyak orang yang survive setelah melewati harga bayar gitu. Nah, kenapa harus putus? Karena berarti orang ini gak membuat kamu lebih baik gitu kan. Dia cuma memanfaatkan kamu. Tadi saya udah bilang, firman Tuhan berkata, kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kalau dia benar-benar cinta sama kamu, dan dia menghargai kamu, dia ingin kamu baik gitu. Sama-sama tobat dan mau kamu baik. Tapi kalau dia gak mau lihat kamu berubah dan jadi baik, dan dia juga, jangan dilanjutkan. Terus gimana dong Kak, nanti masih ada gak yang mau sama saya? Ada. Berbaliklah kepada Tuhan. It's unbelievable ketika Tuhan memulihkan keadaanmu. I don't know if I have to say this ya, it's hard ya. Tapi Tuhan memulihkan saya gitu. Saya sama Jojo itu dalam keadaan yang tidak baik, bisa ngerti ya? Tapi karena saya ikut Tuhan sungguh-sungguh, saya bertobat. Saya ikuti Tuhan. Tuhan tetap kasih suami yang terbaik tuh buat saya. Saya bersyukur loh, saya nggak stuck sama pacar-pacar lama saya yang ngerusak hidup saya gitu. Saya bersyukur, saya bertobat dan saya hidup sungguh-sungguh. Dan akhirnya saya ketemu sama Ko Jojo yang jadi suami yang terbaik buat hidup saya gitu. Kita semua punya masa lalu dan kita semua bikin salah. Jangan ragu untuk berbalik kepada Tuhan. Karena pemulihan Tuhan itu luar biasa. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu
yang hidup saling melayani dan melayanimu. Terima Thank you kasih. guys. God bless you.